wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devintia. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas C. Di sini saya akan mempraktekkan tugas mata kuliah retorika dakwah, yaitu tentang motivasi untuk mencari kekuatan dalam diri. Di mana mata kuliah ini diampu atau dibimbing oleh Bapak Anang M. Ahum selaku dosen retorika dakwah. Dan jangan lupa untuk mengikuti sosial medianya di bawah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik dari segi nikmat rohani, jasmani, dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saudara yang saya hormati, dalam hidup ini seringkali kita dihadapi dengan tantangan dan juga kesulitan yang membuat kita merasa lemah dan putus asa. Namun sebagai hamba Allah, kita memiliki kekuatan yang besar tersembunyi di dalam diri kita. Keberhasilan kita dalam menghadapi tantangan hidup tidak hanya tergantung pada keadaan eksternal, tapi juga pada kemampuan yang membuat kekuatan kita untuk menemukan kekuatan dalam diri kita. Adapun dalil yang dapat menjadi pegangan dalam menemukan kekuatan dalam diri kita sebagai berikut, yaitu dalam surat Anfal ayat 46. Wa atti'ullaha wa rasulullah wala tanazzu fatabshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dalil ini mengajarkan kita kepada pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta menjauhi pertengkaran dan perselisihan. Ketika kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Saat kita menjaga ketenangan hati, Allah akan memberikan kekuatan pada kita. Dalam menjalani kehidupan, kita akan menghadapi banyak sekali dan kegagalan dan juga kesulitan. Namun justru dari kegagalan itulah kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih kuat. Ketika kita mengalami kegagalan, jangan biarkan menghancurkan semangat kita. Alih-alih menggunakan itu sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ingatlah, dalam setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawa kita mendekati tujuan kita. Selain itu, pentingnya memiliki keyakinan diri yang kuat. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan kita untuk menghadapi segala tantangan. Ketika kita memiliki keyakinan yang tinggi, kita akan memiliki energi positif yang lebih kuat untuk mencapai apapun yang akan kita inginkan. Jangan biarkan keraguan atau kata-kata negatif yang menghalangi dalam pencapaian potensi diri kita. Kita adalah pencipta di takdir kita sendiri. Selain itu, diri kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan, kita akan merasa seperti kapal tanpa kompas yang berlayar dengan arah yang jelas, yang merasa termotivasi dan juga fokus terhadap tujuan. Dalil kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita dapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari perbuatan kejahatannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami. Jika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya Tuhan kami. Janganlah Engkau pikul dan kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami, dan rahmatkanlah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, percayalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengatasinya.
ketika kita memenuhi rintangan dan masalah dalam hidup, kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian yang kita tidak bisa hadapi. Yakinilah ini akan membantu untuk tetap optimis dan menghadapi segala tantangan dengan keberanian. Dalil ketiga yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 5 dan 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya ada kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini mengingatkan bahwa kita setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan. Ketika kita merasa lelah, jatuh, ataupun merasa tidak mampu lagi, kita percaya bahwa di balik itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kemudahan untuk kita untuk menjaga keteguhan dan iman kita, berusaha sungguh-sungguh untuk Allah, dan Allah akan memberikan kekuatan dan membantu kita untuk mengatasi kesulitan tersebut. Saudaraku yang saya hormati, dengan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa kita memiliki potensi kekuatan dalam diri kita. Selanjutnya, kita perlu mengasah pemahaman tentang nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Apakah memang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat? Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan memiliki visi yang kuat tentang kehidupan yang kita inginkan, kita dapat menemukan kekuatan dalam diri kita untuk bergerak maju dan mewujudkan impian kita. Selama perjalanan kita menuju pencapaian tujuan, dan tantangan hambatan pasti akan muncul. Namun, jangan biarkan mereka meruntuhkan semangat kita. Saat menghadapi kesulitan, penting untuk membangun mental yang kuat dan menjaga pola pikir positif. Jika kita terus berfokus pada masalah dan kegagalan, kita akan kehilangan energi yang berharga. Sebaliknya, kita harus belajar dari kegagalan untuk mengambil hikmah darinya dan menggunakan pengalaman itu untuk kita tumbuh lebih kuat. Selain itu, dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam menemukan kekuatan dalam diri kita dan berbagi pengalaman, pikiran, dan perasaan dengan orang-orang yang peduli dan mendukung dapat memberikan dorongan emosional yang luar biasa. Jaringan sosial yang sehat dan positif dapat memberikan kita energi tambahan dan memotivasi kita untuk lebih maju. Selanjutnya, jangan pernah takut untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang kita perlu melewati batasan kita sendiri untuk mencoba hal-hal baru dan menemukan potensi dalam diri kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terapkan kepada kehidupan kalian, dan semoga kalian bisa menemukan kekuatan dalam diri kalian sebagaimana kalian bisa menemukan jati diri kalian sampai saat ini. Dan saya harap semoga motivasi yang saya berikan ini dapat berdampak positif kepada kalian semua. Dan saya akhiri. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.